Dina, yang menarik sebenarnya di samping 200 liter ini aplikasi My Pertamina. Mungkin Pak Sugi bisa menambahkan nanti. My Pertamina itu jelas, mobil saya nomor PT Samputra Sejahtera BD 1234, jenis kendaraan Mercedes-Benz, solar bla 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 bla, belum mengisi solar. Pada saat dia mengisi, Pak, kuotanya tinggal 36 liter. Loh, yang 100 sekian liter kemana? Sudah digunakan. Begitu dicek, digunakan oleh orang lain, jam yang lain, SPBU lain, dan jenisnya Pertalite. Sementara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semuanya. Jumpa kembali dengan channel Jelajahan Deso. Ya, Jelajahan Deso yang selalu menjelajah ke desa-desa intinya ya. Nah, tadi kita sudah melihat potongan ya, sekilas video wawancara pemilik PO San ya, bis San Siliwangi Antarnusa ya. Jadi di dalam wawancara tersebut protes soal pembatasan bahan bakar bersubsidi, khususnya bahan bakar solar ya. Jadi tidak hanya perusahaan otobus yang sudah besar yang itu mengeluh ya, dikeluhkan ya, jelas mengeluh secara nyata, mengeluh soal pembatasan tersebut. Apalagi yang seperti saya yang hanya usaha kecilan usaha kecilan, baru merangkak, istilahnya baru mau merangkak perlahan ya, masih kecil, itu sudah kena aturan yang dibuat pemerintah untuk membatasi bahan bakar bersubsidi ya. Padahal jelas ya, bahan bakar bersubsidi itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Menurut saya, katakanlah bukan bersubsidi ya, bahan bakar solar tentunya, bahan bakar solar dengan harga yang murah. Jadi seperti itu ya, bukan bahan bakar solar bersubsidi, tapi kita membutuhkan bahan bakar solar yang murah, bukan bersubsidi. Ya, pada intinya dengan tambahan dengan aplikasi My Pertamina yang katakanlah sering sekali banyak menjumpai kasus yang sudah disalahgunakan ya. Contoh ya, kebetulan unit yang di tempat saya ini ada 3, sudah terdaftar semua My Pertamina, dengan harapan kita bisa membeli bahan bakar solar tersebut agar kebutuhan transportasi ya itu cukup ya, karena sering perjalanan luar kota. Dan juga kalau kendaraan seperti ini itu sehari itu kalau hanya sekitar 40 liter itu nggak cukup atau bahkan 100 liter pun tidak cukup, karena perjalanan kita jauh, kadangkala sehari full bahkan 24 jam kendaraan ini hidup ya. Jadi dengan adanya aplikasi yang sudah dibuat seperti ini, ada barcode ya, istilah ada barcode seperti ini, itu ternyata masih disalahgunakan. Sering dijumpai kita beli padahal dalam hari itu belum pernah mengisi sama sekali, tapi begitu sampai di SPBU waktu mengisi, kuotanya sudah tinggal sedikit. Nah, otomatis kita kaget ya, kita kaget kenapa kita tidak bisa mengisi padahal kita membutuhkan bahan bakar itu untuk perjalanan jauh. Nah, otomatis kan buat kita kerepotan juga. Ya gimana lagi ya, saya rasa aturan bertujuan baik tapi ternyata malah mudah disalahgunakan. Ya harusnya pemerintah juga harus lebih paham lah kebutuhan transportasi. Nah, dan paling tidak Pertamina juga lebih memberikan apa ya, antisipasi, tidak hanya melalui sebuah aplikasi digital ya, harusnya secara manual itu sudah cukup. Nah, kebetulan cuaca juga hujan
Ini kebetulan hari Rabu tidak ada trip. Nah, saya cuman berpikir kalau adanya aplikasi pembatasan bahan bakar itu mempersulit usaha kita ya. Saya rasa banyak sekali teman-teman yang sudah merasakan tersebut, kendala saat ingin membeli bahan bakar solar, ternyata bahan bakar yang akan kita beli tidak bisa dibeli hanya karena kuotanya sudah habis, padahal belum dalam waktu itu belum mengisi sama sekali. Otomatis kita harus ribut dengan petugas SPBU. Ya mungkin itu saja, hanya sekedar unek-unek cerita sedikit mengenai pembatasan bahan bakar solar. Jadi intinya harapan kita dikembalikan lagi lah seperti semula, seperti apa, dan hanya untuk mengantisipasi jika disalahgunakan atau tidak tersalurkan ke yang membutuhkan, itu tergantung dari SPBU masing-masing. Jadi tidak usah mempersulit dengan menggunakan aplikasi aneh-aneh seperti itulah menurut saya. Itu cukup dari pihak SPBU masing-masing jika memang terjadi penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi atau bahan bakar solar atau pertalite yang ya kita mampu membeli dan mampu untuk mengatasi biaya operasional yang kita tanggung untuk usaha. Ya mungkin itu saja informasi, semoga bermanfaat. Atau jika masih banyak kekurangan yang saya sampaikan, ya mohon maaf. Banyak sekali kekurangan ya dari saya. Oke sedulur, itu saja informasi dari saya untuk pagi hari ini. Terima kasih.